Biasanya otak kiri dan otak kanan itu saling bekerja sama. Bahasa ada di otak kiri, tadi abang jelaskan. Imajinasi ada di otak kanan. Sensor motorik di antara keduanya. Tidak mudah menggabungkan antara berbicara dengan gerakan tangan ataupun gerakan tubuh. Tetapi biasanya Terima kasih sahabat Mireng yang ada di rumah maupun tamu Midang Bareng yang ada di studio. Di segmen yang kedua ini kita akan berikan kesempatan kepada tamu kita untuk bertanya. Dipersilahkan? Ada? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alek Insah dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Saya ingin menanyakan Bang, gimana sih caranya atau teknisnya ketika kita menyampaikan sesuatu pada audiens atau penonton, mereka itu tertarik dan menyimak dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih Bang. Iya. Oke, dipersilahkan untuk dijawab Bang. Baik, menarik itu berarti ada sesuatu yang kita miliki, ada poin, ada nilai sehingga orang tertarik dengan kehadiran kita. Maka teknis yang pertama, pastikan terjadi edifikasi. Edifikasi ini adalah orang lain yang menggambarkan bahwa yang akan berbicara itu punya nilai gitu. Sehingga ketika Anda datang, orang dengan pandangan persepsi yang sudah dimiliki. Jadi jangan datang tanpa ada edifikasi, tanpa ada pengenalan. Sehingga orang datang, kita berpikir siapa dia, siapa dia. Tapi ketika terjadi prolog, edifikasi, ketika datang, wah ini kayaknya nih pembicara hebat. Oh ini kayaknya nih pengusaha yang sukses. Oh ini kayaknya nih pelajar mahasiswa yang berprestasi. Edifikasi. Nah banyak sekali kita tidak bekerja sama dengan MC ketika kita berbicara. Akibatnya komunikasi tidak terjalin dengan baik. Itu ketertarikan yang pertama bahwa audien dipaksa mau tidak mau harus melihat bahwa yang berbicara punya nilai. Jadi nilai itu jangan kita ngomong sendiri. Oh maaf Bapak Ibu ya, saya ini begini loh, saya ini begitu loh. Menarik nggak kira-kira begitu? Tidak menarik. Tapi kalau kemudian Mas Taufik mengatakan begini, pembicara ini dia sudah melalui banyak hal. Lalu dia berhasil dalam keterpurukannya, dalam kesulitannya, bangkit lagi dan bangkit lagi. Yuk kita belajar banyak dari beliau. Itu namanya teknik edifikasi. Nah kalau edifikasi kita bisa lakukan, maka begitu kita akan hadir di panggung, nah hadir di atas panggung, orang melihat diri kita dengan persepsi yang masing-masing sudah dimiliki oleh audiens. Itu kemenangan yang pertama. Yang kedua, berbicaranya dengan berbagai macam teknik. Jangan berbicara tangannya berhenti. Harus ada gayanya gitu, enggak masalah. Kemudian, gak usah kemudian kita jaim, apa namanya jaim tuh? Jaga image gitu, khawatir disangkanya kayak gimana, enggak masalah. Yang penting tidak over, tidak berlebihan. Biasanya otak kiri dan otak kanan itu saling bekerja sama. Bahasa ada di otak kiri, tadi abang jelaskan. Imajinasi ada di otak kanan. Sensor motorik di antara keduanya. Tidak mudah menggabungkan antara berbicara dengan gerakan tangan ataupun gerakan tubuh. Tetapi biasanya kalau kita sudah menggambarkan dengan organ tubuh bergerak seperti ini, itu membantu kita untuk menstimulus memori kita. Sehingga gaya bicara kita akan lebih menarik kalau dibarengi dengan gaya tangan, anggota tubuh atau body language kita. Jadi pastikan kita sudah ada edifikasi. Yang kedua, gerakan tangan itu kira-kira bisa memukau audiens dan harus mengerti audiens itu butuhnya apa. Kalau kita hadir menganggap audiens yang sama, maka pembicaraan kita tidak bernilai. Bayangkan kalau kita berbicara kepada orang tua, terus kita mengatakan, mohon maaf Ibu ya sudah menunggu, itu lebih baik. Tapi kalau mohon maaf ya kalian menunggu, itu kan tidak baik. Orang tua masa disebut kalian. Biasanya teman-teman kalau di kampus kan ngomongnya kalian kan gitu ya. Tapi begitu masuk dalam ranah yang berbeda, kita menghadapi audiens yang berbeda. Jadi fahami audiens, berbicaralah untuk memahami audiens dulu, baru kemudian kita gerakan dan edifikasi yang paling utama dari orang lain, sehingga kehadiran Anda dipandang punya nilai. Daripada kita mengiklankan diri, kan harus ada orang yang mengiklankan, gitu ya. Jadi ketika Anda sudah hadir, insya Allah dapat perhatian dari
audiens. Gitu, Mas Taufik. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan untuk penanya yang kedua. Dipersilahkan. Oh ada, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Adit Saputra dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Saya ingin bertanya Bang, Ya. bagaimana sih strategi yang tepat untuk berinteraksi dengan audiens? Cukup. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk dijawab Bang Hak. Baik, interaksi itu harus ada kedua-duanya saling punya ketertarikan. Itu baru terjadi interaksi. Kalau yang datang kemudian tidak menarik maka diabaikan. Atau audiensnya tidak menarik maka pembicara juga merasa jenuh untuk berkata-kata. Berarti kehadiran kita yang pertama kali harus diterima, harus sama satu level. Satu level itu satu frekuensi. Biasanya ada ice breaking terlebih dahulu supaya kehadiran kita tidak monoton. Contoh misalnya begini, coba tangannya di depan begitu, tangannya ke atas begini ke depan. Oke, dekatkan ke wajah, letakkan ke dagu. Nah kan ada yang nggak tahu dagu kan? Kenapa? Saya harus katakan bahwa hanya 20% orang itu mendengar. Ya. Ketika orang berkomunikasi hanya 20% mendengar, 80% mereka berkomunikasi dengan mata. Teman-teman ini, Ananda, adik-adik abang itu mendengar hanya 20%, tapi memandang abang ganteng ya, abang ngomongnya begitu ya. Itu 20% loh, 80% loh. Sehingga ketika kita akan diterima oleh audien, pastikan cara kita berpakaian sesuai, cara kita menyampaikan sesuai, bagaimana posisi rambut kita rapi atau tidak. Itu penting, postur kita penting. Sehingga kehadiran kita betul-betul akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah banyak orang ingin menjadi public speaker ketika berbicara di hadapan mahasiswa atau di hadapan senat. Itu kadang-kadang kita mengabaikan kondisi diri. Jangan, itu namanya kita merendahkan diri. Kenapa? Di dalam keadaan situasi yang baik, maka saya harus menempatkan dalam penghargaan yang baik situasi itu. Ini bukan ngomong sembarangan. Ini di hadapan para mahasiswa, di hadapan para intelektual, didengarkan oleh para dosen. Maka saya harus menjaga penampilan saya dengan sebaik-baik penampilan. Berarti kehadiran saya diterima atau tidak yang pertama kali? Oke, sudah diterima. Tinggal langkah berikutnya tadi, bandingkan antara otak kiri dengan otak kanan. Jangan sampai ketika kita mau menyampaikan terbata-bata hanya karena susah. Mau ngomong apa ya? Imajinasikan gagasannya, imajinasikan narasinya, lalu bergeraklah. Dengan gerakan ini akan secara umum, secara fitrah, secara naluri itu membantu kita untuk menyusun kata-kata kita. Jadi jangan sampai berbicara diam saja, itu tidak menarik dan kita tidak diterima oleh audiens kita. Ada. Istimewa sekali Bang Hak. Jangan kemana-mana dulu, kita break dulu sejenak, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik.